Memasuki awal tahun 2020, tepatnya pada tanggal 2 Maret, COVID-19 telah mengudara di Indonesia. Kini sudah 1 tahun lamanya pandemi virus ini menetap dan tak kunjung ada kepastian kapan wabah ini menghilang. Pandemi COVID-19 sudah mengubah segala tatanan kehidupan makhluk sosial. Seluruh bidang terkena dampaknya, khususnya bidang pendidikan yang mengalami perubahan dari penyelenggaraan sistem pendidikannya. Sesuai anjuran pemerintah yang mengharuskan kita untuk diam di rumah dan menerapkan social distancing, kegiatan pendidikan bertransformasi dari tatap muka menjadi tatap maya. Sobat Progresif, inilah kaleidoskop 1 tahun daring menerpa Unindra. Pada tanggal 16 Maret 2020, wabah COVID-19 kian meningkat. Maka dari itu, Rektor Unindra mengumumkan bahwa perkuliahan diliburkan sementara hingga tanggal 28 Maret. Pada tanggal 30 Maret 2020, pandemi menjadi hal yang paling banyak diberitakan di tahun 2020 ini, termasuk dampaknya pada sejumlah sektor. Dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020, Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna untuk siswa. Maka dari itu, pihak Unindra mulai memberlakukan perkuliahan daring dalam surat edaran nomor 10 tahun 2020. Pada tanggal 13 April 2020, untuk pertama kalinya Unindra tidak mengadakan UTS pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. 15 April 2020, Unindra mengumumkan bahwa wisuda ke-73 semester gasal tahun ajaran 2019-2020 yang sudah dijadwalkan tanggal 15 April 2020 terpaksa ditunda untuk menekan angka positif COVID-19. 13 Juli 2020, berdasarkan surat edaran nomor 14 tentang kegiatan akademik di lingkungan Universitas Indraprasta PGRI, pelaksanaan UAS dan UPM akan dilaksanakan secara daring. Dengan mekanisme mahasiswa akan diberikan soal yang berupa studi kasus oleh dosen pengampu mata kuliah melalui grup WhatsApp. Mahasiswa diberi waktu selambat-lambatnya 1 hari setelah ujian dilaksanakan untuk mengirim berkas hasil ujian kepada dosen pengampu mata kuliah masing-masing melalui surel, WhatsApp, atau jasa pengiriman ke alamat dosen yang bersangkutan. Pada tanggal 5 Agustus 2020, Unindra mendapatkan dana bantuan UKT dengan kuota sebanyak 19.384 dari Kemendikbud. Tanggal 12 Agustus 2020, terjadi perubahan jumlah kuota penerima dari Kemendikbud. Perubahan yang terjadi dikarenakan alasan pemerataan beasiswa untuk perguruan tinggi lainnya. Awalnya, Unindra mendapatkan kuota beasiswa UKT sebanyak 19.384 mahasiswa menjadi 17.273. 31 Agustus 2020, dalam kiriman Instagram @officialunindra, pertama kalinya Unindra melakukan pengisian KRS secara online dalam website sika.unindra.ac.id. Pada tanggal 2 September 2020, dalam kiriman Instagram @officialunindra, terlihat bahwa Unindra memasuki peringkat ke-28 dari 50 perguruan tinggi swasta terbaik di LL Dikti Wilayah 3 Provinsi DKI Jakarta. Pada tanggal 9 September 2020, diumumkan bahwa PKKMB Unindra untuk pertama kalinya dilakukan secara online atau daring melalui channel YouTube milik Unindra.
Diumumkan bahwa Festival Ormawa atau organisasi mahasiswa untuk pertama kalinya dilakukan secara online atau daring melalui channel YouTube milik Unindra. Pada tanggal 26 Januari 2021, pengumuman bahwa bantuan UKT dari Kemendikbud dilanjutkan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Dana bantuan UKT yang diterima mahasiswa sendiri adalah sebesar 2,4 juta rupiah. Dana bantuan ini mencakup pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, ujian pengembangan mutu atau UPM, laboratorium, dan praktikum. 11 Maret 2021, penyaluran bantuan kuota internet dari Kemendikbud dilanjutkan. Pada tanggal 18 Maret 2021, Ditjendikti Kemendikbud Paristianti Nurwandani mengumumkan bahwa perguruan tinggi diperbolehkan kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM mulai Juli 2021. Menanggapi hal ini, Rektor Universitas Indraprasta PGRI Sumaryoto mengatakan bahwa rencananya Unindra akan memulai kegiatan PTM kembali mulai tahun depan. Sumaryoto khawatir jika kegiatan PTM dilaksanakan mulai Juli 2021 akan memunculkan klaster penularan COVID-19 di Unindra. Nah, tadi adalah kaleidoskop rangkaian aktivitas apa saja yang terjadi selama 1 tahun di Unindra. Dimulai dari awal bulan Maret 2020, COVID-19 mewabah di Indonesia, pengumuman kuliah tatap muka diliburkan selama 2 minggu dan dilanjutkan dengan pembelajaran daring sampai saat ini, dengan memanfaatkan bantuan kuota dari pemerintah. Hal yang kita lakukan seperti mencari data kejadian penting di Unindra merupakan salah satu upaya kita untuk mengetahui apa saja yang terjadi di kampus Unindra selama 1 tahun terakhir. Tentu kita harus memiliki persiapan yang matang agar dapat bangkit kembali untuk menjalankan rutinitas, dengan harapan mencapai herd immunity di penghujung akhir tahun nanti.